Sewaktu di Dompu, Sumbawa Besar, saya mengalami kecelakaan kendaraan bermotor. Saya tak sadar, tahu-taunya saya sudah berada di ruang UGD rumah sakit di Bima. Kejadian itu sekitar tahun 2000-an. Saya masih ingat, sekitar jam 4 sore saya mengalami kecelakaan. Baru sadar 4 jam kemudian, jam 8 malam, ketika saya mulai sadar, belum sadar penuhlah, mata masih tertutup. Terdengar suara dokter di telinga saya pada jam 8 malam itu. Dokter itu berkata, sudah menyerah. Dia pikir saya akan mati dalam hitungan beberapa jam lagi. Dia kira omongannya tidak saya dengar. Dia usulkan, kalau masih mau ada upaya, rujuk ke Surabaya untuk operasi kepala. Tetapi dokter itu berkata kepada bos perusahaan tempat saya bekerja, bahwa tipis kemungkinan hidup alias akan meninggal tak lama setelah operasi, jadi percuma juga. Terdengar jawaban bos, bahwa ia akan bawa saya ke Surabaya. Sejam kemudian, saya sadar penuh. Saya baru tahu kalau saya sekarang berada di UGD Rumah Sakit Bima. Saya bangun biasa, tak merasa sakit apa-apa, saya pergi ke toilet. Saya buka semua balutan pembungkus atau perban kepala, dada dan kaki. Dokter, perawat, dan bos saya terkejut. Mereka sepertinya menyaksikan mukjizat. Bos saya mengatakan kepada saya bahwa akan segera bawa saya ke Surabaya. Apa jawaban saya? Tidak perlu, saya sudah sehat. Saya bilang, yang menentukan saya akan mati adalah Tuhan, bukan dokter. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Mereka diam saja. Kenapa saya berkata begitu? Itu karena saya tahu waktu saya mati selama 4 jam itu. Apa yang saya alami dalam roh. Saya seperti melihat sebuah film, di mana pelakon-pelakonnya adalah malaikat baik. Mereka datang menolong saya, mengobati dan sebagainya. Malaikat itu berada dalam satu grup atau kelompok, nama grupnya, kasih. Nama-nama para malaikat itu adalah malaikat sabar, malaikat murah hati, malaikat tidak cemburu, malaikat tidak sombong alias rendah hati, malaikat sopan. Herannya, nama-nama mereka itu adalah bagian dari sifat-sifat saya selama ini. Saya tahu mereka datang dari surga atas penugasan Tuhan Yesus. Ada juga leluhur saya datang menolong atas penugasan Yesus. Di sisi lain, ada juga malaikat yang berlawanan dengan malaikat grup kasih tadi, mereka datang dari dunia, nama-nama mereka, juga nama dari sifat buruk saya selama ini. Mereka datang juga bersamaan. Berdampingan, ada satu malaikat, dendam namanya, dia bengis sekali. Untungnya, jumlah anggota malaikat di grup kasih itu lebih dari 50%, sehingga mereka menang, mereka tolong saya, dan saya sembuh, bukan sembuh setengah-setengah, tapi sembuh total. Malaikat buruk kalah. Intinya begini, kalau saja sifat buruk saya selama ini lebih dari 50%, maka saya mati waktu itu. Untungnya jumlah keburukan di bawah 50%. Saya simpulkan bahwa mungkin itu berlaku bagi semua orang. Selanjutnya, karena malam itu saya sadar penuh dan tidak merasa sakit apapun, maka esok paginya saya keluar dari rumah sakit, pulang ke rumah. Dokter dan perawat larang. Saya disuruh tanda tangan surat, bahwa kalau saya mati sebelum hari diizinkan pulang, para dokter dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Resiko tanggung sendiri. Saya tanda tangan surat itu dengan mantap. Dan, mereka pikir saya orang gila, tapi heran, bahwa saya sembuh karena mukjizat entah dari siapa. Pada waktu saya naik kendaraan umum, pulang, sopir bis mengenal saya, dan mendengar kalau saya sudah mati di rumah sakit Bima. Dia takut ketika saya tahan bisnya untuk numpang, karena dia kira saya hantu Jafar. Saya katakan, tidak, saya Jafar, masih hidup biasa. Hehe, Jafar itu nama saya dulu waktu di Dompu. Dengan keheranan dia ngantar saya sampai ke rumah saya di Dompu. Istri di rumah heran, dia kira saya roh Jafar, atau hantu, karena dia mendapat kabar bahwa saya akan mati karena tabrakan parah sekali. Pada hari saya pulang dari rumah sakit itu, beberapa anggota keluarga datang ke rumah sakit untuk menjenguk saya. Ya, 8 jenguk yang terakhirlah,
karena mereka dengar kabar bahwa saya pasti meninggal dalam hitungan hari-hari ke depan. Sesampainya di rumah sakit mereka heran, karena dokter bilang pasien bernama Jafar sudah pulang ke rumah. Mereka kira, yang pulang itu jenazah. Tapi dokter bilang, tidak, dia masih hidup, sudah sehat menurut perkataan pasien Jafar itu sendiri. Yah, itulah pengalaman saya. Ya, penyembahan kepada Tuhan itu ya, harus bersamaan penghormatan kepada para leluhur. Karena Tuhan Allah kita itu sebetulnya ya, Allah para leluhur kita. Jadi sekali lagi, penyembahan kepada Tuhan wajib, dan penghormatan leluhur itu juga wajib. Leluhur bersama para malaikat selalu bersama kita dalam hidup di dunia ini. Mereka ditugaskan Tuhan untuk bersama kita. Dari pengalaman itu, saya jadinya merenung bahwa jangan pernah bosan berbuat baik dan benar, membantu sesama apalagi ketika kita diminta. Jangan takut kalau benar, Tuhan melindungi kita, dengan Ia menegaskan para malaikat perbuatan baik kita. Jangan dendam, jangan menghakimi, tapi mengayomi. Jangan menjadikan sifat buruk orang jadi bahan pembicaraan. Dengan prinsip itu kita bisa menegur sesama dengan tegas. Kita harus takut pada Tuhan, jangan takut kepada sesama manusia, selalu rutin berdoa tiap hari, ketika berada dalam soal sulit kita berdoa, dan Tuhan akan beri solusi apa yang harus kita buat. Bahkan pengalaman saya, Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi. Sungguh, hormati sesama manusia seperti diri sendiri. Di dalam itulah kita bahagia. Itu pengalaman hidup saya dan prinsip hidup saya. Sekian. Dia kasih sama dia, jual nama saya. Akhirnya datang aja, kasih sama dia. Kan dia juga tidak mungkin upah bohong itu, atau dia apa? Tidak biasa. Akhirnya dia datang dari bawah, bawa dulu lagi apa betul tidak? Saya sudah emosi sudah. Saya sudah pikir, oh kau gak, saya baru kamu dia, kamu tidak bisa tekan kamu kita tahu. Kalau nggak cari kalau itu dari rumah apa? Saya gitu sudah di sini. Saja jengkelnya saya nih. Kalau dia tidak percaya ini kenapa jual